Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas edisi terakhir dari buku Madilog karya Tan Malaka, yakni di bagian bab 7. Silahkan disimak, siapa tahu bermanfaat. Pada bab 7, Tan Malaka membahas secara mendalam tentang alam semesta, mulai dari atom, tumbuhan, hewan, manusia, planet, bumi, tata surya, hingga nebula. Ia menjelaskan kompleksitas alam semesta dengan perhitungan ilmiah yang detail. Setelah menjelaskan panjang lebar, Tan Malaka membahas kemungkinan kehidupan di luar bumi. Menurutnya, berdasarkan sains, kehidupan di luar bumi mungkin saja ada jika terdapat zat-zat penunjang kehidupan seperti oksigen, air, dan zat-zat lainnya. Namun, Tan Malaka menegaskan bahwa meskipun planet seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memiliki zat-zat tersebut, manusia, hewan, dan tumbuhan akan tetap sulit hidup. Hal ini disebabkan oleh suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, serta gravitasi yang tidak seimbang. Meskipun berpikir sangat saintifik, Tan Malaka mengakui keterbatasan pengetahuannya dengan mengatakan, Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Pembahasan agama dalam Madilog. Selain membahas sains, Tan Malaka juga menuliskan pembahasan mengenai agama. Ia memulai dengan kitab Genesis, kitab suci Yahudi dan Nasrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Genesis menceritakan penciptaan alam secara bertahap selama 6 hari dalam perhitungan waktu ilahi, mulai dari penciptaan langit, bumi, lautan, daratan, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Tan Malaka sebagai seorang muslim menerjemahkan kitab Genesis berdasarkan ingatan dan meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penafsirannya. Selanjutnya, Tan Malaka membahas kepercayaan asli masyarakat Indonesia, yaitu animisme, dinamisme, dan daimonisme. Menurutnya, kepercayaan ini mirip dengan kepercayaan asli masyarakat Burma, Siam, Annam, dan negara-negara serumpun Malayan Mongoloid lainnya sebelum dijajah secara kultural oleh India. Tan Malaka mengkritik kepercayaan ini sebagai kebodohan karena manusia hidup tidak akan mendapatkan manfaat dari roh, leluhur, benda mati, atau makhluk astral. Ia yakin bahwa kodrat manusia lebih tinggi daripada makhluk-makhluk tersebut. Tan Malaka kemudian mengkritik Hinduisme. Ia menyoroti sistem kasta dalam Hindu yang menindas kasta rendah seperti Waisa, Sudra, Arya, dan Dalit, sementara kasta Brahmana dan Ksatria menjadi penindas. Menurutnya, filsafat idealisme seperti Hinduisme umumnya dianut oleh kelas penindas. Ia juga mengkritik ketidakmampuan Hinduisme dalam menciptakan perkakas teknik sains modern. Menurutnya, masyarakat India lebih mengenal mitos seperti Mahabharata daripada sejarah nyata bangsanya. Baru pada abad ke-19, sejarah India yang bebas dari mistika dibukukan oleh seorang sejarawan Inggris, H.G. Kent. Tan Malaka menyimpulkan bahwa filsafat ini adalah yang paling utopis dibandingkan dengan filsafat Tiongkok, Yunani, Islam, dan Barat. Buddhisme dan Jainisme sebagai antitesis Hinduisme. Di tengah ketimpangan sosial yang diciptakan oleh sistem kasta, muncul ajaran-ajaran seperti Buddhisme dan Jainisme sebagai antitesis dari Hinduisme. Meskipun lebih rasional, Tan Malaka tidak sepenuhnya membenarkan kedua ajaran ini. Menurutnya, Buddhisme dan Jainisme masih kurang memenuhi kriteria materialisme dan gagal menuruntuhkan eksploitasi oleh kasta Brahmana. Kata Tan Malaka dalam buku Madilog, bagaimana juga oposisi yang tidak berdiri atas dua kelas yang bertentangan itu, yang tak punya dan berpunya, tidak berdasarkan paham yang mengalir dari dua penjuru yang bertentangan, benda dan pikiran, matter and idea, itu bermuara pada Brahmanisme, seperti sungai bermuara di lautan. Madilog halaman 443.
kritik terhadap agama Abrahamik. Tan Malaka juga membahas 3 agama Abrahamik, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam. Menurutnya, ketiga agama ini memiliki akar yang sama dari bangsa Semit, Yahudi, dan Arab. Ia memberikan pandangan positif terhadap ketiga agama ini, berbeda dengan sikapnya yang antipati terhadap Hinduisme. Untuk Yudaisme, Tan Malaka mengambil contoh keteladanan moral dari kisah Nabi Ibrahim, Musa, Daud, dan Sulaiman alaihissalam yang mengkritik kehancuran kerajaan Israel oleh Babilonia dan menegaskan bahwa keesaan Tuhan tidak bermasalah, tapi keesaan bangsa Yahudi terhadap Tuhan perlu diperkuat. Untuk Kristen, Tan Malaka memuji ajaran Nabi Isa alaihissalam yang menebus dosa umatnya dan menentang penindasan. Namun, ia mengkritik gereja abad pertengahan yang menjadi alat borjuis. Revolusi Prancis 1789 yang memisahkan agama dan negara menjadi titik balik menuju zaman pencerahan. Untuk Islam, sebagai seorang Muslim, Tan Malaka memuji keteladanan Rasulullah Muhammad SAW yang membawa perubahan besar bagi masyarakat Arab. Namun ia mengkritik perpecahan dalam Islam seperti Sunni, Syiah, Mu'tazilah, dan Wahabi yang ia anggap sebagai produk budaya yang dipengaruhi kondisi sosial politik. Pada bagian penutup, Tan Malaka kembali membahas sains, khususnya teori relativitas Einstein, yang menjelaskan bahwa teori ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang dari Galileo, Newton, Maxwell, Hertz, Fizeau, hingga Max Lesson. Tan Malaka juga membahas keajaiban angka 0 yang dipopulerkan oleh ilmuwan Muslim Al-Hawarizmi. Angka ini meskipun awalnya tidak bernilai, memiliki kekuatan untuk mengubah satuan menjadi puluhan, ratusan, ribuan, hingga kuadriliunan. Terakhir, Tan Malaka membahas jiwa, iman, dan moral. Menurutnya, jiwa adalah refleksi dari raga dan manusia, baik yang beriman maupun tidak, harus bermoral. Ia menegaskan bahwa masyarakat menuntut setiap individu untuk berperan sesuai statusnya. Terakhir, Tan Malaka menulis, cukuplah sudah buat otak kita hukum alam sebagai asal dan dasar. Madilog halaman 566. Konklusinya adalah Madilog merupakan karya monumental Tan Malaka yang menggabungkan sains, filsafat, dan kritik terhadap agama. Melalui Madilog, Tan Malaka berusaha membebaskan pikiran masyarakat dari belenggu mistisme dan irasionalitas, sekaligus mengajak mereka untuk berpikir secara logis dan ilmiah. Karya ini tetap relevan hingga saat ini sebagai bahan refleksi bagi siapapun yang ingin memahami dunia dengan cara yang lebih rasional dan kritis. Mungkin sekian review buku edisi Madilog karya Tan Malaka ini, teman-teman. Kita hadiahkan Fatihah buat dirinya. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penafsiran atau kehilafan hingga menyinggung hati teman-teman. Itu murni karena saya manusia yang terbatas dan mohon kritik dan sarannya yang membangun untuk konten-konten ke depannya.